ibadah online mengikuti anjuran pemerintah, bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Gereja Betani Ulungan akan menemani setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera menyertai kita pagi hari ini. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi ini dengan kita bersama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami menaikkan setiap pujian syukur kami karena pemeliharaanmu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Boleh ada kami pagi hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat minggu pagi hari ini Tuhan. Boleh kami mau bersekutu, memuji, menyembah, dan kami percaya Tuhan Kau Allah bertata setiap pujian kami. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan diberkati bersama kita berkata, amin. Kita memberi kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lebih lagi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Lebih dari segala yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan Tuhan, semuanya Kau sediakan bagi umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Ora pasti lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Terima kasih kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Kami mau bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bela pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Terima kasih buat kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Kami mau bersyukur karena baik-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada
bersyukur. Haleluya, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari jemaat Tuhan, kita memasuki dalam hadirat, bawa korban syukur, bawa penyembahan sebagai upaya hati di hadapan Tuhan. Penyembahan di dalam mengucapkan haleluya, kami mau bersyukur kepadamu, buat anugerah-Mu bagi kami. Haleluya, ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu selamanya Yesus Tuhan. Engkau kami lakukan, kami muliakan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus, kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan duduk diam dalam hadirat, merenungkan sabda-Mu, firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Oleh dari itu Tuhan, ajar kami pagi hari ini untuk keadaan setia di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa
Kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari. Mari kita angkat pujian lebih lagi kepada ajar kami. Ajar kami menghidupkan. Amin. Anugerah kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi oleh umat. Digenapi, muliakan namamu Tuhan.
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat minggu yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur dengan cuaca yang begitu bersahabat Tuhan. Cuaca yang begitu indahnya Tuhan, di mana kami masih diberi kesempatan untuk menyaksikan, menikmati ciptaan-Mu yang begitu dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan tubuh yang sehat, jasmani, jiwani, rohani yang sehat sempurna, Tuhan kembali kumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah di minggu yang ketiga dari bulan Februari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa. Buat waktu, kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah-Mu. Bahkan sebentar kami boleh mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau sia-siakan. Seperti kami mohon urapan-Mu ya Roh Kudus. Urapi kami ya Roh Kudus. Urapi kami ya Roh Kudus. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, beri kami kuasa Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh menjadi seorang yang bijaksana Tuhan. Sebagaimana pujian yang kami naikkan. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak menentu ini, ajar kami dengan urapan-Mu, hikmat, pengertian dan kuasa yang datang daripada Engkau, sehingga kami boleh masuk dalam rencana-Mu Tuhan, di mana rencana-Mu hari depan yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih urapi hamba-Mu Roh Kudus. Bela hamba-Mu, bela firman-Mu Tuhan. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah bibir-Mu semuanya disertai oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus. Sehingga pada waktu kami mendengar, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah terhibur, yang terikat dilepaskan, dibebaskan, yang belum menikmati berkat-Mu Tuhan, tingkap langit-Mu terbuka, berkat-Mu tercurah, sehingga kami semua boleh menikmati dan masuk dalam rencana-Mu yang indah ini. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah, umat-Mu, jemaat-Mu siap mendengar dan melakukannya. Hamba-Mu pun siap memberitakannya dengan urapan pembelaan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dalam persekutuan bersama kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami alaskan doa syukur kami dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Tepuk tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom. Dan tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang ketiga saudara, dari bulan Februari ini. Waktu begitu cepat saudara kasih Tuhan. Dan kita masih terus berjaga-jaga saudara dengan situasi dan keadaan yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, mari kita mau dengar firman Tuhan sebagaimana pujian yang tadi dinaikkan saudara kasih Tuhan, yang itu diambil dari kitab Mazmur saudara kasih Tuhan, yaitu Mazmur 90 ayat 12. Mari kita buka Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan berkata, Mazmur 90 ayat 12 berkata, saudara kasih Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Amin, saudara Tuhan. Amin, saudara. Kita buka sekali lagi Efesus 5. Efesus 5 ayat 15. Musa berdoa, saudara kasih Tuhan, kepada Tuhan, Tuhan ajar kami Tuhan menghitung hari-hari ini supaya kami beroleh hati yang bijaksana, saudara kasih Tuhan. Bijaksana itu, saudara kasih Tuhan, artinya kita mampu menggunakan akal, saudara kasih Tuhan. Akal budi kita dengan benar, saudara kasih Tuhan. Kita dapat melakukan, saudara, menggunakan pengalaman, pengetahuan kita, saudara. Bijaksana, saudara kasih Tuhan, supaya kita dapat melakukan dengan cermat, saudara. Orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan, saudara, itu bijaksana. Ya, saya buka di kamus bahasa Indonesia, saudara kasih Tuhan. Itu dikatakan, saudara kasih Tuhan, orang bijaksana itu adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, khususnya juga situasi hari-hari ini, saudara. Atau merespon dengan sikap hati yang benar di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Kita dapat merespon benar-benar. Jangan terjadi sesuatu, saudara, langsung juga ini salah, itu salah, ini sesat, ini begitu. Bukan demikian, saudara. Itu bukan bijaksana. Tapi orang bijaksana itu, saudara, mampu, saudara, merespon dengan sikap hati yang benar di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Itu bijaksana, saudara. Sebab itu dinasihati oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Kalau kamu mau menjadi orang bijaksana, kalau kita berdoa kepada Tuhan, minta supaya kita bijaksana. Rasul Paulus, saudara kasih Tuhan, memberi nasihat. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ya, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang apa, saudara? Bebal. Tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat, saudara. Ya, maksudnya hari-hari ini jahat ini, saudara. Hari-hari ini nggak menentu, saudara kasih Tuhan. Ya. Hari-hari ini, saudara, kita nggak bisa tahu, saudara, keadaan, saudara, situasi kemarin. Masih ngobrol, saudara kasih Tuhan. Ngobrol, saudara kasih Tuhan. Ya memang nggak ketemu muka, saudara, melalui telepon. Kita masih ngobrol, saudara kasih Tuhan, melalui telepon, saudara. Malamnya di telepon, saudara, udah nggak ada. Hari-hari ini nggak menentu, jahat, saudara kasih Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu. Kita WA, saudara. Oh, malamnya ditelepon. Oh, doain papa. Sekarang ada di rumah sakit. Ya, saudara kasih Tuhan. Paru-parunya masuk cairan, ginjalnya juga masalah. Dari sore kita WA, saudara, dengan sukacita, saudara. Malamnya anaknya WA. Hari-hari ini jahat, saudara. Dan sebab itu Musa berdoa, berikan kami hati yang bijaksana, supaya kita itu bisa menimbang, supaya bisa, saudara, merespon dengan sikap hati yang benar di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, saudara. Saya percaya kita semua membaca dan mempelajari firman Tuhan, amin. Ya, kita pasti baca, ya, mau 1 ayat, 2 ayat, saudara, mau 10 pasal, saudara. Tapi saya percaya setiap hari kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, amin, saudara. Demikian juga, saudara, setiap minggu
kita tentu juga ikut ibadah ya, sekalipun sekarang melalui 1 tahun ini kita melalui live streaming, saudara kasih Tuhan. Tapi kita ikut ibadah, saudara kasih Tuhan. Kita mendengar khotbah secara teratur. Ya, saudara, setiap minggu secara teratur, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan sampai bertahun-tahun, saudara. Kita selalu dengan setia, dengan teratur, kita ibadah, mendengarkan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Dan kita mulai, saudara, ya, dengan keteraturan kita membaca firman Tuhan, kita membaca buku-buku rohani, ya, renungan-renungan, saudara. Dan kita pun mulai belajar, saudara. Setahap demi setahap, saudara, kita belajar berbicara tentang iman dan keselamatan di dalam Yesus. Amin, saudara. Kalau berkumpul-kumpul, ya, orang-orang yang baru-baru belajar kan selalu mau berbicara, saudara, mengenai iman dan keselamatan dalam Yesus, saudara Tuhan. Tapi jangan kita salah terjemahkan, saudara. Jangan kita salah artikan, di mana berbicara tentang iman itu berbeda dengan menerjemahkan iman ke dalam tindakan dan perilaku keseharian kita. Jangan salah. Bicara sama melakukan tindakan iman berbeda. Tidak sedikit, saudara kasih Tuhan, orang yang mengklaim bahwa dirinya hidup dalam Tuhan, saudara, tetapi kehidupan dan perilakunya mencerminkan hal yang sebaliknya, saudara. Banyak, saudara kasih Tuhan, orang yang sepertinya hidup dalam Tuhan, saudara, ya, tapi perilakunya berbeda, saudara. Contohnya Lukas 15, kita buka dulu. Lukas 15. Lukas 15. Seharusnya kita baca dari ayat 11 sampai 32, saudara. Tapi saya potong aja, kita baca dari ayat 27. Lukas 15 ayat 27, saudara. Ini kisah daripada perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara kasih Tuhan. Lukas 15 ayat 27. Saya potong ya, saudara. Jawab hamba itu. Ini waktu itu si kakaknya dari 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua ini? Saudara kasih Tuhan. Karena dia lihat ada pesta, ada keramaian di rumahnya, dia tanya kepada hambanya. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, saudara. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Bertahun-tahun, saudara, dia melayani, jadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya, dia katakan apa, saudara? Belum pernah aku melanggar perintah Bapak, nggak pernah melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya, dengar baik-baik, saudara. Anakku, anak juga, saudara, dipanggil anakku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tiap hari bersama Tuhan. Ya, saudara, doa rajin, saudara, baca firman Tuhan 20 pasal. Kita baru 1,5 pasal aja, saudara, udah mengap-mengap, saudara, kayak ikan koki, udah ngantuk. Ya enggak, saudara, kasih Tuhan. Ya, coba. Selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang Bapak punya, dia punya. Masih juga iri hati, saudara. 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak kembali. Tiap hari bersama-sama dengan Bapaknya. Tiap hari baca firman, saudara kasih Tuhan. Gayanya sih luar biasa, saudara kasih Tuhan. Semua teng-teng terus, Alkitab di teng-teng. Itu beda, saudara, dengan tindakan.
pengetahuan tentang firman Tuhan tanpa segera diikuti, dibarengi saudara, diresponi dengan tindakan, bukan hanya bahaya saudara. Bukan cuma bahaya, saya mau sampaikan. Kalau kita berhenti cuma sampai tahu tentang Tuhan, saudara kasih Tuhan, tahu banyak serta pintar berbicara tentang Tuhan, tapi tidak berlanjut dengan melakukannya. Matius 7 ayat 26-27 berkata, saudara, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, kita cuma ngomong iman, saudara. Kita cuma pintar ngomong keselamatan, saudara kasih Tuhan. Kita tahu tentang Tuhan, tapi kalau tidak ditindaklanjuti, bahaya, saudara kasih Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari dan meluangkan waktu berinteraksi dengan Tuhan adalah hal yang baik dan tidak boleh ditinggalkan. Tapi kita jangan didorong, bukan kita, tapi kita juga harus didorong, saudara kasih Tuhan, untuk bertindak. Kita praktekkan, saudara, praktekkan apa yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan dan persekutuan kita bersama Tuhan. Ya, harus, saudara kasih Tuhan, harus kita praktekkan, kita harus bertindak, saudara kasih Tuhan, apa yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan ini. Cara kerja otak manusia itu berbeda, saudara. Ya. Cara kerja otak manusia itu unik, saudara kasih Tuhan. Gampang dan mudah menyerap informasi sebagai pengetahuan. Nih, otak manusia itu gampang, saudara, lalu untuk menyerap informasi, saudara, sebagai pengetahuan. Tapi kalau tidak ada tindakan, maka otak ini justru bereaksi, memunculkan berbagai-bagai alasan, pembenaran, menemukan ribuan alasan untuk membenarkan dirinya, saudara. Kalau kita nggak bertindak, saudara, mulai firman Tuhan, ini akan keluar di otak kita, saudara, pembenaran untuk diri sendiri. Contoh 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 18 dan seterusnya. Tapi kita loncat-loncat aja, saudara, yang soalnya terlalu panjang nanti. 1 Samuel 18 sampai 21. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Ini Tuhan nih, ya. Samuel ini berkata kepada Saul, saudara, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ayat 21 ya, loncat, saudara. Ya, saudara. Tapi Saul tuh nggak mau dengerin, saudara kasih Tuhan. Dia melakukan yang lain. Tetapi rakyat mengambil dari jalan mulai, saudara. Dia membela dirinya, membenarkan dirinya dengan ribuan alasan, saudara kasih Tuhan. Ya. Dikatakan, saudara, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ayat 19. Mengapa engkau mengambil jalan dan melakukan apa yang jahat di mana Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Saul dengar suara Tuhan, tapi tindakannya enggak, saudara, dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa akal. Tuhan enggak suruh bawa akal. Samuel katakan, penggal itu, bunuh semuanya, saudara kasih Tuhan. Ya. Tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, dia katakan, saudara. Dia kasih alasan. Ya, rakyatlah yang suruh ambil, saudara, yang kambing domba itu untuk supaya dibuat persembahan kepada Tuhan, ya, sebagai korban, saudara kasih Tuhan. Ayat 30, saudara kasih Tuhan. Tetapi kata Saul, aku memang udah berdosa nih.
masih membela diri. Dia cari membenarkan ribuan kata akal, saudara. Dia cari sama Saul. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, ini, saudara kasih Tuhan. Kalau kita, saudara, tidak melakukan apa yang sudah kita tahu, saudara, dari firman Tuhan, saudara, di otak kita ini, saudara, otak manusia itu berbeda, saudara kasih Tuhan. Kita akan membenarkan diri kita. Kita akan cari, saudara, untuk membenarkan diri sendiri, saudara. Amin, saudara. Mari mulailah hari ini dengan tindakan sederhana yang menyatakan iman kita. Ayo. Mulai hari ini kita belajar. Walaupun kelihatannya sederhana. Walaupun kelihatannya sederhana, saudara kasih Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang merasa pesimis. Banyak orang yang merasa khawatir, saudara. Takut menghadapi hari esok. Karena melihat keadaan dunia yang semakin tidak baik. Ya. Krisis di segala bidang kehidupan, saudara. Terjadi, saudara kasih Tuhan. Bukannya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, saudara. Tapi sebagai orang percaya, jangan juga kita takut yang berlebihan, saudara, menghadapi situasi ini, saudara kasih Tuhan. Asal kita hidup benar, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita percaya ada jaminan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan. Bahkan saya percaya berkat Tuhan pun akan mengikuti kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Kitab Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, mungkin kita bertahun-tahun sudah selalu mendengar. Tiap minggu kita dengar ayat ini, saudara kasih Tuhan. Kita ke gereja sana, saudara. Bahkan kita buka YouTube, saudara. Kita buka hamba si A, si B, si C, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan. Semua juga buka Kejadian 26 ini, saudara kasih Tuhan. Di mana kisah ketika terjadi kelaparan yang hebat, Ishak harus mengungsi ke Gerar, saudara, ke negeri orang Filistin, hidup sebagai orang asing. Dia hidup sebagai orang asing di sana. Coba saudara baca dengan teliti. Menderita Ishak? Halo? Menderita? Tidak, saudara kasih Tuhan. Ketika semua orang mengalami kesulitan, krisis, saudara, justru kebalikan dengan Ishak yang mengalami berkat yang berlimpah, saudara. Dikatakan dalam ayat 12, saudara, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia menuai, saudara. Dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya, bahkan makin hari makin kaya, makin dan sangat amat kaya, saudara. Kita banyak dengar, saudara, tapi kita nggak mau lakukan. Hanya sebatas sebagai pengetahuan buat kita, saudara. Kita nggak mau lakukan, sehingga saudara kita membenarkan diri kita, saudara. Kita cari alasan-alasan untuk membenarkan diri kita, saudara. Itu hamba Tuhan, nabur melulu. Ini saudara kasih Tuhan. Ya. Mungkin kita sudah ribuan kali mendengar ayat ini, saudara. Kisah daripada Ishak. Saudara kasih Tuhan. Coba saudara baca dengan baik-baik, saudara. Kapan keadaan Ayub itu dipulihkan? Kapan, saudara kasih Tuhan? Dalam Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Masih koma, saudara, belum titik. Ya, masih ada komanya, belum titik, saudara. Benar? Setelah Ayub meminta doa untuk dirinya sendiri, benar? Tidak, saudara. Bukan demikian, saudara kasih Tuhan. Tidak begitu. Tetapi Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Amin, saudara kasih Tuhan. Secara pikiran kita, kan seharusnya Ayub doa untuk dirinya sendiri yang sudah habis-habisan, saudara. Dia bukan cuma jatuh, tapi ketimpa tangga, saudara. Seharusnya kan Ayub doa untuk dirinya sendiri, saudara. Tapi bukan demikian, saudara kasih Tuhan.
Justru saudara, Ayub berdoa untuk orang lain saudara. Ajaibnya, waktu Ayub berdoa untuk orang lain, Tuhan justru menjawab doa Ayub. Amin saudara. Setelah dia mendoakan orang lain, dikatakan Tuhan memberkati Ayub berlipat kali ganda. Amin saudara. Amin saudara. Baca dalam kisah daripada Abraham saudara. Abraham pun mengalami hal yang sama saudara. Sekalipun anak perjanjian yang Tuhan janjikan belum ada tanda-tandanya, Abraham justru berdoa untuk Abimelek dan istri-istrinya agar kandungan istrinya dibuka. Saudara kasih. Amin saudara. Dia doakan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri saudara. Ajaibnya saudara, setelah Abraham berdoa untuk Abimelek, Abraham mendapatkan Ishak tidak lama sesudah itu. Dan Kejadian 20 ayat 17 dan Kejadian 21. Ingat saudara, bahwa cara Tuhan bekerja itu acap kali di luar apa yang kita bayangkan saudara. Seperti bukan lebih banyak berdoa untuk diri sendiri, saudara kasih Tuhan. Ya. Saudara jangan setiap kali kalau bangun tidur, mau tidur saudara, ya, jangan saudara banyak berdoa untuk diri sendiri saudara. Kalau saudara pagi baru bangun tidur, saudara kasih Tuhan, ya bersyukur terlebih dahulu karena kita bangun dengan tubuh yang sehat. Tapi doakan satu persatu, saudara doakan. Saya sebagai gembala saudara, ya, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, saudara kasih Tuhan, doakan jemaat kita yang sakit, saudara kasih Tuhan, ya, saudara kasih Tuhan, doakan satu persatu, saudara kasih Tuhan. Soal sembuhkan itu bukan urusan kita, saudara, itu urusan Tuhan, tapi kita bawa dalam doa. Amin, saudara. Doakan orang lain dulu, saudara kasih. Jangan semuanya untuk kita terlebih dahulu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tuh bekerja di luar, saudara kasih Tuhan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Lebih banyak kita berdoa untuk orang lain. Lebih banyak, saudara kasih Tuhan, untuk kita selalu menabur, saudara kasih Tuhan, memberikan apa yang kita miliki, saudara kasih Tuhan. Sekalipun kita tahu kita masih dalam kekurangan, saudara kasih Tuhan. Berusaha menolong orang lain, karena orang yang murah hati akan beroleh kemurahan daripada Tuhan. Amin, saudara. Ini adalah satu prinsip yang firman Tuhan ajarkan. Tetapi sayangnya, saudara kasih Tuhan, banyak orang ragu dan tidak bersedia melakukannya. Dikarenakan apa? Kita selalu berpikir untuk diri kita sendiri, saudara. Kita selalu berpikir kita sendiri sedang pusing menghadapi masalah. Bagaimana mungkin harus memikirkan masalah orang lain? Saya sendiri masih kurang. Bagaimana mungkin memberi? Doa saya sendiri belum dijawab. Bagaimana mungkin saya harus berdoa untuk orang lain? Inilah masalahnya, saudara kasih Tuhan. Kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri. Saudara tahu bintang film Angelina Jolie? Dia seorang artis dari Hollywood yang sukses, saudara. Satu kali seorang wartawan bertanya, apakah kamu sekarang sudah puas dan bahagia dengan apa yang dicapainya, saudara? Angelina menjawab, seharusnya saya puas dan bahagia dengan apa yang saya dapatkan. Saya sudah memiliki segala sesuatunya, saya sudah dapatkan. Saya sukses dalam dunia film. Saya sudah populer. Saya sukses dalam finansial saya. Saya juga memiliki suami yang baik. Iya, teman-teman saya juga mengatakan seharusnya saya ini bahagia. Ternyata nol besar, saudara kasih Tuhan. Angelina katakan nol besar. Seharusnya memang saya bahagia. Satu-satunya hal yang membuat saya bahagia sekarang ini adalah ketika saya main di film
Beyond Borders, saudara kasih Tuhan. Film yang menceritakan seorang wanita yang peduli dengan penderitaan para pengungsi dan anak-anak yatim piatu di Afrika. Terinspirasi dari film tersebut, saudara, Angelina Jolie bergabung dengan pekerja PBB untuk membantu mereka yang hidup dalam penderitaan. Tahun 2001, saudara, Angelina Jolie diangkat menjadi duta besar kemanusiaan PBB untuk pengungsi UNHCR, saudara kasih Tuhan. Dan saya mulai memberi, saya mulai menabur dengan uang pribadi saya untuk membantu pengungsi. Saya adopsi anak-anak yatim piatu dan saya memberikan sepertiga kekayaan dan penghasilan saya. Dan ternyata justru saya merasakan hidup saya menjadi berarti dan bahagia. Nah, saudara, ketika kita menolong orang lain, ketika kita berdoa untuk orang lain, ketika kita memberi kepada orang lain, ketika kita menabur, itulah momen di mana Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin, saudara. Di mana Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Mari Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari ini, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amin, saudara kasih Tuhan. Bijaksana itu, saudara kasih Tuhan, merespon dengan sikap hati yang benar di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, jangan kita bergaul dengan orang yang bodoh, orang yang bebal. Tapi biarlah kita hidup seperti orang alim, saudara. Amin, saudara. Usahakanlah supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Yesus, kami
kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan. Meteraikan sehingga kami boleh merenungkannya, kami boleh menyimaknya, dan dengan urapan-Mu, hikmat, pengertian, kuasa yang datang daripada Engkau, kami pun boleh menjadi pelaku, bahkan menjadi saksi daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa kami terus berdoa, ajar kami Tuhan untuk menghidup hari-hari ini, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jaga pergaulan kami Tuhan, arahkan untuk pergaulan kami terus ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk minggu-minggu yang akan datang ini Tuhan. Berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu, buat rekan-rekan kami Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, yang masih dalam pemulihan, dalam kesempurnaan Tuhan, hamba mau bawa buat anak kami yang Ratna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sedang memulihkan paru-paru daripada Ratna. Kami bawa Tuhan jemaat-Mu buat Leo Sustanto Tuhan, paru-paru dan ginjalnya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Demikian juga buat Anna Surya Tuhan. Tuhan, tangan Tuhan menjamah, memulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian juga buat Jimmy dan Leoni dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menjamah, dipulihkan kesehatan daripada Jimmy Leoni. Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga buat Mama daripada Suryati dalam nama Yesus. Sebagaimana yang lain Tuhan dijamah, Tuhan juga menjamah Mama daripada Suryati, dipulihkan dalam nama Yesus. Buat anak kami, anak pantau Tuhan, dalam nama Yesus. Semua urat-urat, saraf-saraf, otot-ototnya dalam nama Yesus, semuanya dipulihkan. Kami pun bersyukur Tuhan, di mana sudah pulihkan keluarga daripada Mika dan Priska Tuhan, keluarga daripada Herman, Astaya dan Olvi Tuhan, semua sudah dipulihkan. Bahkan juga buat Ibu Suwarni Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pulihkan. Kedua mata daripada Ibu Suwarni pun dipulihkan, berfungsi kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami percaya kami semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik, yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Bahkan usaha, pekerjaan, mata pencarian, karya, toko, restoran, pabrik, peternakan, perhotelan, perindustrian, pertambangan, apapun yang diusahakan umat-Mu jemaat dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati. Biar Tuhan di masa-masa kekeringan ini, Tuhan, mereka bukan hanya mempelajari, membaca daripada kisah, daripada Ishak Tuhan, tapi sungguh mereka pun Tuhan, umat-Mu ini mampu Tuhan melakukan, menabur, menolong, memberi kepada yang lain Tuhan di masa-masa krisis ini Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu masuk dalam rencana-Mu Tuhan, menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa buat pemimpin bangsa kami satu persatu Tuhan, khususnya juga buat Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, para menteri kabinet Tuhan, Panglima TNI Polri Tuhan, bahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan dari pusat hingga ke daerah Tuhan, para gubernur Tuhan. Tuhan memberkati semua, beri hikmat Tuhan yang datang daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan ini Tuhan dapat dijalankan Tuhan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia Tuhan, kami boleh menuju Indonesia maju, Indonesia menang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati, satukan kami dalam tali kasih-Mu dengan semua perbedaan denominasi, dengan
Semua perbedaan liturgi kami Tuhan, cara kami beribadah, Tuhan satukan kami dalam tali kasih. Untuk kami bersama-sama menuai jiwa-jiwa, khususnya bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, tapi kami berpisah rindu membawa berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Sebagai teman iman yang percaya, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi dan kami mau terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, ulanglah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, tersebut yang manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus, memprotek saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya dan berkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ya lana Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Ibadah telah selesai. Kami mengundang minggu depan kembali beribadah di live streaming melalui YouTube dan Facebook. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.